الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kita masih sehat walafiat, masih bisa melaksanakan ibadah baik secara individu ataupun secara berjamaah. Maghrib ini kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid, di manasah-manasah, di musalla-musalla. Semoga Allah menerima amalan kita 25 atau 27 derajat. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam sejak lahir hingga sampai pada hari ini, telah berada di daerah istimewa Aceh. Marilah agama yang telah sampai ke daerah Aceh ini kita pelihara bersama, kita pelajari yang tidak kita ketahui dari guru-guru kita, supaya kita dapat ilmu sehingga kita waktu melaksanakan ibadah baik sembahyang maupun puasa maupun haji, kita ada ilmu yang kita laksanakan, bukan meniru pekerjaan orang lain. Ilmu itu tidak pernah habis, walaupun kita pelajari dari kecil sampai sekarang. Masih ada saja ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita karena kita tidak belajar dulu waktu kecil apa-apa yang akan dilaksanakan di waktu kita sudah dewasa. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar harga barang di pasar murah atau sanggup kita beli, karena kita pada hari ini mau membeli sesuatu, kadang-kadang ada keinginan tapi tidak sanggup kita membelinya karena makin lama makin mahal. Hadirin berbahagia, sambil kita beriktikaf mengingat Allah Subhanahu wa taala
marilah kita pelajari beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang termaktub dalam surat Al-Kahfi. Pada malam ini kita mulai dengan ayat 55. Pada ayat 54 di ujungnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu paling suka jadal, paling suka debat. Kalau kita suruh ini kerjakan, bukan dia kerjakan, dia tanya dulu untuk apa kita kerjakan. Setelah kita bilang ini untuk ini, kenapa kita laksanakan yang itu dulu? Itulah jadal, itulah debat. Manusia suka sekali berdebat. Jadi kalau anak-anak kita berdebat dengan kita jangan marah. Karena memang sifat manusia itu suka berdebat. Hadirin berbahagia, ayat 55 kita baca pada malam ini. وَمَا مَنْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. Ayat 55 dari surat Al-Kahfi. Kira-kira artinya, tidaklah menghalangi manusia untuk beriman. Banyak manusia tidak mau beriman. Kenapa? Ayat ini menjawab, manusia tidak mau beriman karena dihalangi. Manusia tidak mau beriman karena tidak didorong. Saya terjemah ayat tadi, wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Tidak adalah yang menghalangi manusia untuk beriman ketika datang petunjuk kepadanya. Tidak ada mau minta ampun kepada Tuhan mereka kecuali. Ini yang kita harus tahu. Kenapa orang tidak mau beriman? Kenapa tidak mau beristighfar? Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Kecuali keinginan mereka menanti kedatangan hukum Allah seperti yang datang kepada umat yang dahulu. Pernah kita dengar cerita umat Nabi Lut tidak mau beriman, lantas datang bencana, mereka habis semua, dihabiskan. Umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh tidak mau beriman, mereka ditenggelamkan dalam banjir. Jadi mereka ingin, coba sekarang ada banjir yang menenggelamkan kita, ada azab yang menghabiskan kita, baru nanti anak-anak kita beriman. Tapi Allah tidak akan memberi seperti yang mereka inginkan. Disimpan, mudah-mudahan mereka nanti akan bertaubat,
Hari ini mereka keras kepala, besok akan lunak. Kalau hari ini terus diberi azab, habislah umat manusia yang ada di muka bumi ini. Wa ma man'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula, atau datang azab secara nyata. Allah tidak langsung memberikan azab kepada kita secara nyata supaya kita bisa bertaubat. Pintu taubat terus dibuka agar kita mempergunakan sebelum kita mati atau sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi manusia akan mendapat azab. Wa ma mana'a haula'il musyrikin min an yu'minu billah. Ini tulis seorang ahli tafsir. Tidaklah mencegah orang-orang musyrikin untuk beriman kepada Allah hina ja'atuhumul bayyinatul wadihah, ketika datang penjelasan-penjelasan yang jelas, wad dalalatil zahirah wa alimu sihhata ma tad'uuhum ilaih, mereka mengetahui kebenaran apa yang kamu serukan kepada mereka, wa an yastaghfiru rabbahum, untuk mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah, bitaubah, dengan bertaubat, amma farata minhum minadz-dzunub, apa yang mereka kerjakan dari kejahatan-kejahatan, illa ta'annutahum, yang mencegah mereka untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'annutahum, ta'annut keras kepala, wa inadahum alladhi ja'aluhum yatlubuna ahadal amrayn, keras kepala mereka itu akan meminta kepada Allah satu dari dua hal. Awalan imma azabul istisal, boleh jadi mereka ingin azab semesta. Kalau azab istisal itu akan dihancurkan mereka sampai ke cucunya nanti. Allahumma in kana hadha huwal haqq, kalau ini benar, Al-Quran ini benar, min indika, dari Tuhanmu, fa amtir alaina hijaratan minas sama, coba turunkan batuan dari langit untuk azab kepada kami, awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang pedih yang lain, bukan batu yang turun dari langit. Ini Al-Quran ayat 32 dari surat Al-Anfal. Jadi surat yang saya baca tadi dijelaskan oleh surat Al-Anfal ayat 32. Memang kaum musyrikin pernah minta kepada Rasulullah SAW, kalau Quran ini benar, kami tidak percaya kepada Quran, coba fa'amtir alaina hijaratan minas sama, coba turunkan hujan berbentuk batu dari langit sehingga kami kena kepala pecah dengan batu itu. Awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkan azab yang lain seperti penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali 10 tahun kemudian baru ada obatnya. 2. Imma an ta'tiyahum bi anwa'in minal 'adzabi wal bala yatlu ba'daha ba'dan, atau datang azab atau bala yang terus menerus, yatlu ba'daha ba'dan,
mengikuti yang satu dengan yang lain hina wujudihim fid dunya kaqaulihim ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai orang-orang yang diturunkan zikir Al-Quran kepadamu, engkau gila. Jadi mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang gila. Lau ma ta'tina bil malaikah, atau datangkan kepada kami malaikat. Mereka minta didatangkan malaikat untuk mengazab mereka. In kunta minas sadiqin, kalau kamu orang-orang yang benar. I'tina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin, datangkan pula azab Allah jika engkau orang-orang yang sadiq, orang benar dalam dakwahmu ya Muhammad. Muhammad tidak akan berdoa kepada Tuhannya seperti azab yang datang kepada kaum Nuh, hancur semuanya, karena dia ingin kalau orang ini mati kafir, boleh jadi anaknya itu beriman kepada ajaran Islam. Banyak kita lihat ayahnya kafir tapi anaknya beriman, alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad selalu mengharapkan hidayah Allah. Kalau tidak kepada orang itu, kepada anaknya atau kepada cucunya atau inilah harapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung ayat 56. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Tidaklah kami utus para rasul kecuali membawa dua hal. Hal yang baik, kalau kamu kerjakan salat, kalau kamu keluarkan zakat, kalau kamu pergi haji, kalau kamu tersenyum kepada teman-temanmu, insya-Allah kamu akan masuk syurga. Syurga Firdaus atau syurga Jannatun Naim. Wa munzirin, kalau kamu minum arak, kalau kamu berzina, kalau kamu suka mencuri, kamu akan menjadi penghuni neraka. Di dunia ini kamu tidak disenangi karena kamu mencuri harta orang. Sebagian orang harus menaruh hartanya pada tempat yang tersembunyi agar tidak dicuri oleh orang. Itu satu sifat Nabi. Nabi hanya memberikan kabar, tidak menghukum orang itu. Kalau Nabi menghukum, sudah habis orang semuanya. Tapi Nabi memberi kabar gembira, memberi kabar siksa. Siapa yang milih ini masuk surga, siapa yang milih ini masuk neraka. Tidak ada paksaan. Maka kita sebagai orang tua, waktu anak kita belum baligh, kita ajarkan mereka ajaran yang benar, agar di waktu baligh mendengar dakwah, mereka akan terpengaruh dengan dakwah tersebut. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, dan orang-orang kafir bermujadalah, berdebat dengan yang batil. Debat itu boleh. Kita belajar dengan cara debat. Tapi debat itu yang baik, bukan yang batil. Kalau debat yang batil, nanti akan saya tunjukkan ayatnya
yang menjelaskan debat secara batil. Apa tujuan mereka berdebat? Liyudhidu bihil haqqa, untuk melenyapkan yang hak. Mereka berdebat bukan kerana ingin mencari ilmu, bukan ingin mencari sesuatu yang belum diketahui. Banyak orang berdebat untuk mengetahui yang belum diketahui, itu boleh. Tapi berdebat untuk menolak yang hak, yang paling mudah kita tahu, 2 tambah 2 4. Itu salah. Bukan 2 tambah 2 4. 4 kurang 2 2. Nah, begitulah kira-kira dibalik. Padahal sama, 2 tambah 2 4, 4 kurang 2 ya 2, sama saja. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Mereka mengambil ayat-ayatku dan apa yang saya beri kabar duka, huzwa, sebagai sesuatu yang olok-olok. Di ayat Quran yang berbicara tentang siksa diolok-olok oleh orang kafir. Contohnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 258, Allah berfirman, Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Ini contoh. Tidaklah engkau melihat, tidaklah engkau mendengar terhadap orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihi salam tentang apa? Tentang Tuhannya. Siapa Tuhanmu Ibrahim? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku yang menghidupkan, yang mematikan. Waktu ditanya, siapa Tuhanmu Ibrahim? Khaliqus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, pencipta hidup dan mati. Jawab, an atahu Allahul mulk, orang itu telah diberikan kerajaan. Para ahli tafsir mencari namanya adalah Namrud, yang satu masa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Namrud mendebat Ibrahim tentang Tuhannya. Siapa Tuhan Ibrahim? Idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Langsung raja itu mengatakan, aku bisa seperti Tuhanmu. Apa katanya? Qala ana uhyi wa umit. Dia berkata, raja itu berkata, saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Bagaimana caranya? Saya tangkap 2 orang, rakyatku. Seorang raja punya rakyat banyak, ditangkap 2 orang. Satu sesudah ditangkap dilepaskan. Sudah, kamu bebas. Itu uhyi, aku hidupkan dia. Yang satu lagi disuruh potong sama Algojo, potong lehernya. Itu umit, aku matikan. Hadirin yang berbahagia, samakah raja itu dengan Allah, Tuhan Ibrahim alaihissalam, Tuhan kita semuanya,
Tuhan semua manusia? Tidak. Allah membiarkan orang hidup, menciptakan makanan untuk orang itu, menciptakan rumah untuk orang itu, menciptakan sesuatu yang menyenangkan dia. Raja itu sanggup? Tentu tidak sanggup. Itulah dia yang mengatakan sama dengan Tuhan Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau menghidupkan orang, sudah ditangkap, tidak dibunuh, itu bukan sama dengan Tuhan menghidupkan kita. Tuhan menghidupkan kita, memberikan makanan. Besok pagi kita bangun, kalau masih hidup, ada makanan di dapur, ada makanan di sawah, ada makanan di kebun. Kita ambil, kita makan. Itulah. Karena jawaban raja itu tidak perlu dikomentar, Ibrahim berpindah kepada pertanyaan yang lain. Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kata Ibrahim, Allah menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu putar, terbitkan dia dari barat. Itu baru raja itu tercengang. Fabuhital ladzi kafar, tercenganglah orang yang kafir itu. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Dia zalim, kenapa zalim? Dia bodoh, tapi dia tidak mau belajar pada orang lain. Itu zalim namanya. Jadi kita selalu harus belajar kepada orang lain agar kita tidak diberi nama dengan orang zalim. Saya bisa ini, tapi bisanya sedikit. Tapi yang lain sama sekali tidak bisa. Yang lain itu kita belajar sama orang. Bagaimana menghidupkan mobil. Bagaimana menghidupkan sepeda motor. Itu harus kita belajar sama orang. Baru orang mengajar, baru kita tahu bagaimana yang sebenarnya. Yang kita tahu sedikit, yang kita tidak tahu itu banyak sekali. Jadi kalau kita berbangga dengan ilmu yang ada sedikit, itu salah. Karena ilmu itu entah berapa juta banyaknya, berapa ratus ribu banyaknya, yang kita tahu hanya 2 atau 3 saja. Kemudian ayat itu, ayat 259, ada seorang yang tidak kafir dia, tapi masih ragu terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Au kalladzi marra ala qaryatin, atau seorang yang berjalan di sebuah kampung, wahya khawiyatun, bangunannya sudah roboh. Wahya khawiyatun ala urushiha, kampung itu bangunan-bangunannya sudah roboh. Orang itu berkata, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan kembali bangunan-bangunan yang sudah roboh, batang-batang pohon-pohon yang sudah jatuh. Bagaimana Allah itu membuat lagi? Dia ragu. Tapi tidak kafir dia. Dia masih dalam keraguan. Ini sanggupkah Allah menghidupkan? Kalau sudah sanggup di sini, bagaimana nanti di sana, di menua, di Jakarta, di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi, di benua ini, benua itu, bagaimana? Qala fa'amatahu Allahu, maka orang yang ragu tadi
dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun dimatikan? Fa amatahu Allahu mi'ata amin. Dimatikan 100 tahun. Orang yang ragu tadi mati 100 tahun. Tsumma ba'atha, kemudian dibangkitkan kembali. Allah sanggup mematikan kita, sanggup membangkitkan kita. Qala kam labithta? Allah bertanya kepada orang itu, berapa lama kamu mati? Qala labithtu yauman aw ba'da yaumin. Aku mati 1 hari atau setengah hari, padahal sudah 100 tahun. Fanzur ila ta'amik wa syarabik, lihatlah kepada makananmu dan minumanmu. Lam yatasannah, tidak berubah. Makanan itu sanggup Allah jaga, tidak berubah. Padahal waktu itu belum ada peti es, belum ada lemari es, semuanya bisa hancur. Wanzur ila himarika, lihatlah kepada binatangmu. Himar itu sudah hancur, dia sudah mati. Keledai itu sudah mati. Walinaj'alaka ayatan linnas, untuk kami jadikan kamu sebagai tanda kepada umat manusia yang ragu seperti kamu. Wanzur ilal 'izam kaifa nunshizuha, lihatlah kepada tulang. Kaifa nunsiha, bagaimana kami menyusunnya kembali. Menyusunnya kembali. Summa naksuha lahma, kemudian kami balut dengan laham, dengan daging. Jadi rupanya daging itu sudah habis, tinggallah tulang. Tulang itu dibalut dengan daging yang baru. Falamma tabayyana lahu, ketika itu nampak kepada mereka, kepadanya, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku sekarang beriman, imanku bertambah kuat karena aku telah melihat bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah beriman kepada Allah, bertambah tebal imannya, mudah-mudahan kita yang datang kemari, yang dengar ceramah saya juga akan tebal iman kita. Semoga kita termasuk penghuni syurga Jannatun Na'im. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan para pendengar bisa mengerti dan mengampuni dan memaafkan kesalahan-kesalahan saya kalau ada kata-kata yang tidak ada pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Terima kasih Gibraltar. ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Terima kasih. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا